Assalamualaikum semuanya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat untuk rangkaian listrik ya, mata kuliah rangkaian listrik, atau lebih tepatnya untuk kontrak pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik. Dimulai dari biodata dulu. Biodata dosen pengampu mata kuliah ini ada 3. Ibu sendiri, Yurni Oktarina, kemudian ada Pak Insinyur Faisal Damsi MT, kemudian ada Ibu Insinyur Polarisma MT, beliau untuk RL di D4 ya. Kemudian untuk alamat, Ibu tinggal di dekat kampus juga, Jalan Sesahang, Lorong Kemang ya. Jadi dari kampus paling cuma 5 menit gitu ya. Untuk email ini adalah email yang Ibu pakai untuk komunikasi dengan mahasiswa untuk misalnya penyerahan tugas dan lain-lain ya. Emailnya adalah ibu1610@yahoo.com. Nah, ini tolong diperhatikan alamat emailnya jangan sampai terbalik, bukan you tapi YUO gitu ya. Untuk HP ini juga untuk komunikasi di grup kita, Ibu pakai HP nomor ini. Silahkan dicatat ya, terutama untuk ketua kelas, nanti kita komunikasi untuk absen dan lain sebagainya di grup ya. Nah, untuk Ibu juga sertakan alamat YouTube ya. Di YouTube Ibu akan share juga video-video yang akan terkait dengan mata kuliah rangkaian listrik ya. Silakan kalian searching di YouTube, silakan nonton, like, subscribe, dan komen ya untuk video-video Ibu boleh gitu ya. Nah, untuk pendidikan, riwayat pendidikan, Ibu S1-nya di Unsri, Universitas Sriwijaya, Teknik Elektro, tahun 95 sampai 2000, S2-nya Ibu di Teknik Elektro juga di ISTN, Jakarta 2010-2012. Untuk identitas mata kuliah, nama mata kuliah kita adalah rangkaian listrik, kemudian jumlah SKS-nya adalah 3 SKS, jumlah jam dalam setiap pertemuan adalah 3 jam ya. Nah, ini adalah tata tertib perkuliahan online. Kenapa Ibu buat tata tertib ini? Ya agar perkuliahan kita itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan baik dan benar gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kontrak yang harus kita sepakati bersama-sama sebelum lanjut ke pemberian materi di minggu depan gitu ya. Kalau kita nggak sepakat, nggak akan mulai kita materinya gitu ya. Jadi harus sepakat dulu. Kalian juga harus mematuhi ini tata tertib ini ya, yaitu mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan, wajib mengikuti proses pembelajaran daring ya, karena kita saat ini hanya diperbolehkan untuk perkuliahan online ya, bukan tatap muka. Jadi kalian harus ketika pembelajaran berlangsung itu harus on depan kamera ya. Mikrofonnya juga harus aktif kalau diinstruksikan gitu ya. Kalau Ibu yang lagi memberikan materi ya mikrofonnya harus off gitu ya. Nah, kameranya juga harus on. Nah, jadi jangan nanti Ibu menjelaskan tapi yang muncul bukan kalian, bukan pesertanya, tapi misalnya di off kan atau ganti profil dan lain sebagainya. Nah, itu Ibu tidak suka. 3 adalah wajib mengikuti perkuliahan dengan baik, aktif ya. Jadi jangan sampai cuma Ibu aja nih yang ngoceh gitu ya. Ya kalau lagi Ibu ngasih materi ya Ibu aja yang ngomong gitu ya. Nah, ketika Ibu bertanya ya harus aktif menjawab, atau ketika Ibu ngasih materi itu boleh silakan di sela kalau jika ada pertanyaan. Nah, untuk perkuliahan yang baik ini kalian harus menyediakan sarana yang diperlukan ya. Kuota internet harus cukup. Kemudian laptop, HP harus kondisinya bagus. Jangan nanti ada alasan, Bu maaf aku tadi kuliahnya nggak sampai selesai, kuota internetku habis, baterai lowbat dan lain sebagainya. Nah, itu alasan yang tidak bisa Ibu terima gitu ya. Kemudian mengganti nama dan foto profil yang sesuai. Jadi jangan namanya A tapi nama di tampil di layar itu adalah B ya. Jangan memakai nama karakter kartu, misalnya nama artis dan lain sebagainya gitu ya. Jangan. Nah, profil foto juga harus sesuai, at least ya foto kalian aja gitu ya.
jangan profil foto yang aneh-aneh gitu ya. Karena apa? Nantinya akan ibu screenshot untuk bukti absen ya. Jadi mana yang tampil nanti kan ibu checklist tuh berdasarkan absennya di WA. Nah, kalau kalian nama profil fotonya nggak ibu kenal, gimana ibu mau absennya gitu ya. Wajib berpakaian rapi, memperhatikan etika, estetika untuk perkuliahan. Jadi jangan mentang-mentang online bodo amat lah gitu ya. Pakai baju yang enggak rapi dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga kuliahnya juga ya sambil males-malesan, misalnya lagi apa? Sambil mengemudi atau lagi di mana yang keramaian yang bisa mengganggu proses belajarnya uh, kita gitu ya. Kemudian wajib mengisi absen sebelum mulai mengikuti materi yang diberikan. Jadi absennya silahkan kalian isi di grup WA. Jadi sebelum mulai perkuliahan kalian absen dulu sesuai dengan urutan absen ya, nama-namanya itu harus sesuai dengan urutan absennya dari jurusan berikan ya gitu ya. Kemudian yang tidak mengikuti perkuliahan itu ditulis di situ. Apakah sakit ataukah izin atau apa gitu ya, harus diisi keterangannya. Wajib memberikan surat keterangan apabila tidak mengikuti perkuliahan. Ya, ini wajib. Ini ibu perlu buktinya. Hitam di atas putihnya kalau kalian memang tidak mengikuti perkuliahan. Ya, misalnya sakit, ditugaskan atau apa. Jadi jangan sampai ketika ibu absen itu temannya bilang sakit tapi nggak ada suratnya. Nah, itu ibu akan alpakan. Jadi kalian buat surat ditandatangani oleh orang tua atau wali ya, yang bertanggung jawab, yang menerangkan bahwa memang kalian itu tidak bisa mengikuti perkuliahan ibu. Nah, yang kedelapan, yang terakhir tapi itu yang paling penting adalah selain mengikuti perkuliahan ibu, kalian juga wajib mengikuti ujian UTS dan ujian UAS ya, mid semester dan semester ujian akhir semester. Untuk UTS atau mid itu kalian bisa susulan kalau memang tidak bisa mengikutinya pada hari itu. Tapi kalau UAS ibu tidak bisa memberikan waktu untuk susulan karena jarak antara ujian dengan penyerahan nilai ke administrasi itu sangat singkat. Nah, ibu tidak bisa menyediakan waktu yang cukup kalau terlalu banyak yang nanti mau susulan lah, mau inilah alasannya enggak ya. Jadi UAS itu adalah tidak bisa diganggu gugat lah untuk jadwalnya maupun untuk nilainya juga. Jadi kalau ibu nilainya ya nilai asli itulah. Kalau UTS itu bisa ditambah-tambah nilai dengan nilai tugas dan lain sebagainya. Tapi nanti ibu jelaskan lagi di akhir ya. Nah, outline mata kuliah untuk perkuliahan kita akan diisi dengan materi-materi sebagai berikut, yaitu dasar-dasar kelistrikan, jadi fenomena-fenomena kelistrikan di sekitar kita seperti apa, bagaimana terjadinya listrik, siapa penemu listrik dan lain sebagainya ya. Materi kedua adalah mengenai muatan dan arus ya. Apa hubungan keduanya gitu. Apakah rumusnya gitu ya. Bagaimana munculnya arus terhadap muatan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah materi mengenai tegangan, energi dan daya. Jadi ini adalah parameter utama dalam rangkaian listrik ya. Rumusnya seperti apa, hubungan antara ketiganya seperti apa gitu ya. Yang keempat adalah komponen aktif dan pasif. Jadi sebenarnya yang ketiga dengan empat itu adalah saling keterkaitan ya. Jadi ada yang masuk dalam komponen aktif, ada juga yang masuk dalam komponen pasif ya. Apa sih bedanya gitu ya? Apa contohnya itu akan dijelaskan di bab keempat. Nah, kelima itu adalah hukum Ohm ya. Mungkin sudah familiar waktu SMA atau SMK ya, terutama SMK yang listrik ya. Sudah familiar apa itu hukum Ohm gitu ya. Kemudian apa lagi mengenai hukum Kirchhoff ya. Pembagiannya, tipe-tipenya ada seperti apa saja. 7, 8 adalah kita belajar mengenai pembagi tegangan dan pembagi arus ya. Yang kesembilan adalah materi mengenai analisis rangkaian listrik. Jadi akan diberikan metode penyelesaian analisis rangkaian listrik melalui misalnya metode loop, mesh, Thevenin ya, seperti itu. Nah, untuk sistem perkuliahan itu
4 yang harus dilalui, yaitu satu yang namanya kuliah daring. Kuliah daring itu adalah kuliah tatap muka secara online gitu ya. Ada sinkronous, ada asinkronous. Asinkronous itu adalah pemberian materi atau kuliah seperti yang Ibu lakukan sekarang. Jadi Ibu record materinya, Ibu rekam, kemudian Ibu berikan ke kalian besok harinya. Nah, itu tipe asinkronous. Tapi kalau Ibu nggak record gitu ya, Ibu langsung kasih, itu namanya sinkronous. Nah, untuk diskusi chatting itu bisa kita lakukan melalui Zoom, melalui aplikasi WhatsApp ya. Bisa langsung kita laksanakan untuk diskusi untuk mata kuliahnya. Nah, untuk presentasi online adalah Ibu langsung share materinya ketika tatap muka langsung ya. Kemudian ada yang namanya tugas, UTS, dan UAS ya. Untuk tugas itu akan diberikan dua kelompok ya. Ada tugas 1, tugas 2. Nanti dijelaskan di sistem penilaiannya. Nah, untuk sistem penilaian itu ada 3, tugas, UTS, dan UAS. Jadi di Politeknik itu ada penilaiannya adalah 50% dari nilai UTS dan 50% dari nilai UAS. Tapi Ibu akan kombinasikan nilai-nilai tersebut dengan nilai tugas yang Ibu berikan. Jadi nilai UTS itu terdiri dari 50% dari nilai rata-rata tugas 1 ditambah dengan 50% dari nilai ujian UTS-nya itu sendiri. Nah, nilai UAS adalah 50% dari nilai rata-rata tugas 2 ditambah dengan 50% dari nilai ujian UAS itu sendiri. Nah, tugas 1, tugas 2 itu adalah tugas berdasarkan waktunya. Jadi tugas 1 adalah tugas dari pertama, tugas awal, tugas yang pertama kali Ibu berikan sampai dengan tugas sebelum dilaksanakannya ujian UTS. Nah, kemudian tugas 2 adalah tugas yang diberikan setelah UTS sampai dengan sebelum ujian UAS ya. Nah, seperti itu kombinasi untuk nilai UTS dan UAS-nya. Nah, bobot nilai yang diberikan adalah dari 0 sampai dengan 4 dengan nilai hurufnya E sampai dengan A. Ranknya kurang dari 40 sampai dengan 100. Jadi kalau kalian dapat nilai A itu berarti bobotnya 4, ranknya 80 sampai 100. B bobotnya 3, ranknya 66 sampai 79. C bobotnya 2, ranknya 54 sampai 65. Kurang dari situ adalah D dan E. Ya, untuk dapat nilai A tidak harus 100. Cukup 80, 81 itu sudah dapat nilai A ya. Jadi usahakan jangan sampai nilainya D atau E gitu ya. Kalau dapat D itu ya berarti kalian nggak ikut salah satu UTS atau UAS-nya. Nah, semoga tidak seperti itu ya. Nah, untuk referensi, ini adalah buku yang Ibu jadikan referensi untuk materinya, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan-tambahan sesuai dengan perkembangan informasi, perkembangan dari materi yang ada gitu ya, karena memang untuk perkembangan ilmu pengetahuan kan cepat sekali gitu ya. Kalian boleh menambahkan referensinya untuk kalian sendiri, silahkan searching di Google atau kalian cari di perpustakaan, silahkan ya. Jadi tidak terpatok atau tidak saklek ya dari referensi yang Ibu berikan ini. Oke, cukup sekian gambaran mengenai mata kuliah kita selama 1 semester ke depan ya. Seperti apa materinya, semoga bisa kalian bayangkan gitu ya, dapat jadi gambaran bagi kalian seperti apa mata kuliah yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.